Saya terangkan bahwa kemampuan kita untuk mengintip masalah itu harus dilatih dengan kepekaan kita untuk mendeteksi bahwa Oke, yang kedua, Mbak, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, yang kedua, Pak. Belum, Pak. Beliau, Pak. Oh, karena tempat saja ya. Enggak, Pak. Oh, ya, pemerintah. Apa tempat maksudnya? Enggak, saya memang tunjuk yang kedua ini, Pak. Nanti saya beritahu lagi Bapak. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Senang sekali rasanya bisa kembali ke alma mater ini untuk mengikuti seminar pendidikan. Terlebih pematerinya adalah Bung Rocky Gerung. kamu kembali ke alma mater. Ya, Oh, kebetulan saya adalah alumni Universitas Nusantara PGRI Kediri. Enggak, jangan sebut alumni. Anda perempuan, namanya alumna. Laki-laki Alumna. Oh, ya, alumnus. Alumni plural. Baik, terima kasih Bung atas revisinya. Nah, saya tertarik sekali dengan statement yang diberikan terkait tadi. Tadi bukan revisi, itu koreksi, beda. Oh, koreksi ya, baik. Nah, barangkali ini nanti juga ada koreksi lagi, Bung. Tadi saya sempat mengutip beberapa kalimat yang Bung Rocky sampaikan, yaitu terkait jika pikiranmu tidak dipermasalahkan, maka esensi dari berpikir itu belum sampai, begitu. Nah, ini ada sedikit cerita, Bung. Jadi beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya kan seorang guru di sebuah sekolah di Kota Kediri, tingkatan SMA, begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya itu Saya mau pastikan menulis. dulu, kenapa Anda anggap jadi guru itu kebetulan? Menulis, maksudnya ini nih belum selesai, Bung. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu itu saya menulis tulisan ringan saja karena pembacanya adalah anak-anak tingkatan SMA, begitu. Nah, ternyata tidak lolos publikasi, begitu, karena isinya adalah mengkritisi bagaimana tentang pemerintah. Nah, itu ternyata tidak diloloskan untuk publikasi. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan sistem merdeka berpikir, kurikulum merdeka, bukankah kita itu sebagai pendidik, kita juga ingin mengajarkan kepada siswa kita bagaimana untuk berpikir kritis. Tapi mengapa justru ketika kami baik dari siswa dan kami sebagai guru dan pendidik, ketika mencoba untuk berpikir kritis, kenapa dibenturkan dengan hal-hal yang sifatnya struktural seperti itu? Nah, bagaimana menurut Bung Rocky, barangkali ini juga bisa jadi nasihat untuk kami selaku pendidik dan juga barangkali bisa digunakan untuk adik-adik di sini calon pendidik, begitu, karena kan yang mengadakan ini adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, begitu. Bagaimana nasihat barangkali untuk kami menempatkan posisi itu tadi, Bung. Baik, terima kasih. Selamat sore. Bagus pertanyaannya. Ketiga dulu, Bro. Apa mau langsung? Langsung ya. Langsung. Ada tiga kan nanti. Ada sesi berikutnya. Oke, terima kasih Ibu yang kebetulan menjadi guru. Padahal dia guru betulan, bukan kebetulan. Kita hidup di dalam dua culture reason. Setiap guru dibekali dengan kemampuan metodologis, itu namanya menggunakan reason. Setiap guru disebut guru, dia mesti punya attachment psikologi dengan anak-anaknya. Dipelajari di dalam psikologi pendidikan tuh. Namanya passion. Jadi begitu Anda berdiri di depan kelas, Anda harus mengatur kapan reason Anda didaratkan, kapan passionmu itu mengambil alih reason kan. Kan itu dua aspek pendidikan yang sering disebut dalam teori pendidikan, apa kognitif, motorik, oke lah. Tetapi
begitu kita mulai bertatapan dengan mata murid, passion kita mulai bekerja di situ. Karena dia bukan benda, dia punya eksistensi. Apalagi kalau dia murid SD, SMA, kita bisa lihat anak ini sebetulnya ingin mengucapkan sesuatu, tetapi terhalang oleh kultur di lingkungan dia, di keluarganya, ada problem rumah tangga, bapak ibu segala macam. Nah itu yang membuat guru itu melampaui menteri. Menteri itu cuma pakai, menteri mengambil kebijakan tanpa passion karena dia tidak berhadapan dengan rakyat. Bahkan dia bisa pakai big data aja untuk menyusun kebijakan. Jadi dari awal tadi saya terangkan bahwa kemampuan kita untuk mengintip masalah itu harus dilatih dengan kepekaan kita untuk mendeteksi bahwa sumber masalahnya adalah manusia, anak-anak kita sendiri. Coba latih mereka misalnya dengan hal yang paling sederhana. Tadi ada mitos bahwa siapa yang datang di Kediri, presiden akan jatuh. Apa pembuktiannya? Gus Dur jatuh, Soekarno jatuh, Habibie pernah mampir di sini jatuh. Ya kan? Terangkan pada anak itu. Itu yang namanya cara berpikir verifikasionis. Memverifikasi, mencari mana yang benar gitu. Anak juga mesti dididik untuk berpikir sebaliknya, falsifikasionis. Bagaimana caranya misalnya? Nah, 3 presiden datang ke Kediri jatuh. Soekarno 65 datang ke sini, jatuh dia. Habibie mampir ke sini 97, jatuh dia. Gus Dur 2001 nginep di Kediri, jatuh dia. Maka anak itu mengambil kesimpulan, semua presiden yang datang ke Kediri akan jatuh. Itu namanya verifikasi itu. Cari satu angsa hitam untuk membatalkan dalil bahwa semua angsa itu putih. Itu prinsipnya itu. Siapa misalnya? Presiden Soeharto nggak pernah datang ke Kediri, jatuh juga. Bahkan dijatuhkan oleh mahasiswa Kediri, demonstrasi. Bukan karena mitos Presiden Soeharto jatuh, karena demonstrasi. Jadi begitu banyak contoh kecil kita bisa terangkan pada anak-anak baru itu. Di Jogja ada kampung namanya Kampung Pitu, benar. Kampung yang dimitoskan hanya boleh ada 7 keluarga di situ. Melebihi 7 keluarga rusak kampung itu. Dipelihara terus mitosnya. Orang takut menerangkan itu. Sekarang misalnya ada guru ekonomi dari PGRI melihat fenomena itu. Dia harus cari cara bagaimana menerangkan itu. Di dalam ilmu ekonomi ada prinsip the law of diminishing return. Keuntungan itu satu waktu di dalam momen tertentu dia akan merosot. Contoh, kalau sawah sebesar ruangan ini diolah oleh 2 petani, produksinya tidak maksimal, ditambah tenaga kerjanya 10 petani maksimal, belum 15 petani. Maka berlaku prinsip semakin banyak input, outputnya akan bertambah. Betul, tetapi ada batas rasionalitasnya. Bayangkan misalnya sawah segede ini diolah setiap hari oleh orang sebanyak ini. Yang dia injek bukan lagi sawahnya, dia saling menginjak. Akibatnya produksinya nol. Bagaimana mungkin Anda nanam sawah dalam 1 hari dikerjakan oleh sekian banyak orang tuh? Nggak bisa. Hal yang sama dengan prinsip tadi rasionalitas ekonomi itu, terangkan pada anak itu bahwa pada waktu kampung 7 itu konsepnya diucapkan, pasti ada soal kemanfaatan maksimal.
Sangat mungkin hanya boleh ada 7 keluarga, karena air di situ terbatas untuk 7 keluarga pada waktu itu. Kan mesti ada keterangan akademis di situ kan. Law of diminishing return. Orang tua di Eskimo umur 50 harus dibunuh oleh anaknya. Melanggar sopan santun. Keterangannya adalah kalau dia tidak dibunuh bapaknya, anak-anaknya kehabisan makanan karena kesulitan makanan di Eskimo. Jadi selalu ada keterangan rasional untuk menerangkan fenomena ini. Itu caranya supaya kita bisa menimbulkan kuriositas si anak itu untuk berpikir sendiri. Prof, yang jadi persoalan dia belajar, dia mengajukan hal yang kritis kepada satu lembaga, saya nggak tahu lembaga apa pemerintah. Begitu juga muridnya juga sebetulnya diajarkan cara berkritis tadi, tapi terbentur oleh struktural, Prof. Ya, itu yang saya terangkan tadi. Di dalam otaknya pemimpin redaksi atau jurnal itu, Anda hanya boleh menulis sesuatu yang tidak terkait dengan kritik pada pemerintah. Kenapa? Karena ada mitos bahwa guru itu mesti kasih contoh, jangan nulis hal yang kurang ajar. Itu mitos yang mesti kita batalkan. Apakah memberi kritik itu kurang ajar? Karena ada pakem di belakang itu, ada structure di belakang itu. Ada rumus kimia yang mengatakan bahwa air hanya boleh jadi air kalau 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. Kan dasarnya begitu. Jadi tetap lakukan, tulis aja. Ya kalau dia bilang, ya nggak bisa nulis, ya lawan aja kan. Gugat di dalam sidang guru. Ajukan itu. Kalau ngeluh ke saya gampang. Tapi kalau sekedar keluhan itu, saya terangkan tadi sebagai jawaban. Dan Anda tidak punya statement untuk menuntut hak Anda untuk menulis, disebabkan karena hak Anda untuk berpikir tidak dihalangi oleh feodalisme. Tidak dihalangi oleh mitos bahwa seorang guru itu harus sopan pada negara. Kan itu dasarnya. Jadi dalilkan di situ, itu pentingnya. Dalilkan supaya entitlement kita, relasi hak kita itu tidak dibatalkan hanya karena seseorang yang mungkin lagi berupaya untuk dapat pujian sehingga membatalkan orang bagi dia ada pujian tuh. Itu yang saya sebut tadi dari awal, menggeleng melawan itu. Gitu. Ya, Anda harus bangga dengan diri sendiri maksudnya, Mbak. Ya, Anda bangga saja kalau Anda sudah berani mengkritisi, seperti air yang tidak pernah berhenti menetes pada batu, batunya lama-lama lubang juga. Jadi poinnya adalah tetap Anda kritis, tetap Anda ajarkan anak-anak Anda kritis. Persoalan benturan-benturan dengan itu sudah budaya yang susah sekali kita hancurkan. Tapi insya Allah Ketua DPRD baru bisa merubah suasana di Kediri tidak seperti itu. Ya Bu ya, kritis itu menambah pengetahuan luar biasa sebenarnya.